Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa RRI Padang dalam program Religi Pagi yang saya hormati, semoga keberkahan Allah menyertai kita semua dan aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah sehingga disebut amal usaha. Dia bernilai amal, beribadah dan tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada menurut profesi kita masing-masing. Dari awal kita baca Bismillahirrahmanirrahim, selesai kita baca Alhamdulillah. Semoga semuanya mendapat keberkahan dan pahalanya dilipat gandakan. Pemirsa yang berbahagia, kali ini mengkaji nilai dari berkurban dalam pandangan aspek pendidikan. Kali ini saya bersama dua mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, juga dalam rangka mengasah pemikiran sebagai anak muda, coba mencermati apa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam berkurban itu. Tentu dengan tiga narasumber, satu sama lain adalah saling melengkapi. Nah, bicara tentang berkurban, karena memang waktunya makin lama makin dekat dari ceramah ini disampaikan, sehingga ada persiapan bahwa berkurban tidak hanya semata-mata penyembelihan begitu saja, tapi ada aspek pendidikan yang harus dipahami, karena Allah disebut juga dengan Rabb. Rabb itu artinya pencipta, pembimbing, pendidik. Jadi Allah mendidik kita dengan aturan-aturannya. Misalnya saja dari umur 10 tahun, sekiranya tinggal salat, orang tua boleh memukul. Memukul di sini ada sanksi kalau salat tinggal. Pukul tidak mesti dipukul benaran, misalnya ditegur atau ada semacam hukuman yang mendidik. Misalnya tinggal salat, dikurangi belanjanya 2.000 misalnya. Kok kurang? Ini sebagai teguran bagimu telah melalaikan perintah Allah. Nah, misalnya begitu ya, disesuaikan dengan umur, sehingga besoknya dia tidak mau lagi meninggalkan salat. Jadi orang tua tidak boleh lengah begitu saja tentang salat. Nah, apabila salat ini sudah dididikkan, ya, sudah dibiasakan, terus sampailah kepada nanti budaya suka memberi atau berkurban. Ini yang diisyaratkan dalam surat Al-Kautsar pada ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasalli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat. Ya, kita sudah salat, ya sudah terlatih karena Tuhanmu. Ini latihan berkhusyuk, betul-betul sepenuh hati. Orang beriman itu kan sangat beruntung, yakni mereka yang khusyuk dengan salatnya. Dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini berkurban ini tidak hanya semata penyembelihan begitu saja, tapi ada nilai pendidikan, dan intinya adalah bagaimana kedekatan kepada Allah terbina. Jangan nanti dengan acara kurban rebutan dagingnya, bertengkar soal keuangan, lambat dapat konsumsi dan lain sebagainya, sehingga banyak nilai-nilai yang jadi rusak dalam suasana ibadah kurban. Mestinya tidak begitu. Bagaimana kita tenang khusyuk dalam salat, begitu pula mestinya dalam aktivitas berkurban tersebut, mulai dari kepanitiaan sampai pembagian daging, hendaklah suasananya memang betul-betul dalam nilai beribadah, terpelihara tutur kata, jauh dari kata-kata yang tidak enak.
Mungkin ini sebagai pengantar, dikembalikan kepada MC, host kita. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan dari Juandi atau juga dari Adri. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pendengar setia dimanapun Anda berada, sebelumnya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat rahmat. Bil khusus pendengar setia, rezekinya berlimpah dan insyaallah rezekinya yang halal, amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang hikmah kurban pada aspek pendidikan, kita mesti berbicara tentang kurban. Kita mesti tahu apa itu kurban. Kalau dalil tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Firdaus, mungkin sedikit saya tambahi bahwa kurban artinya di sini adalah amalan yang dilakukan untuk menambah kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan yang dilakukan untuk menambah kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu arti kurban. Jadi nanti ada yang berkurban namun malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada yang salah dengan kurbannya. Tidak peduli walaupun kurbannya 1 ton, walaupun berapa banyak, namun dengan ibadah kurbannya dia malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada yang salah dengan kurbannya. Jadi itu arti kurban itu. Dia sudah beribadah kurban namun sholatnya susah, baca Al-Qurannya sulit, mungkin ada yang salah dengan kurbannya. Kalau misalnya dalil tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Firdaus, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat atas nama Tuhanmu dan berkurbanlah. Namun sedikit juga saya sampaikan masalah hukum ya, masalah hukum berkurban. Dalam kitab Bulughul Maram karangan Asy-Syaikh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa disebutkan dalam hadis, saya bacakan hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sya'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai kemudahan untuk berkurban namun ia belum berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi jelas ya, kalau bicara tentang hukum kurban, ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita sudah mempunyai kemudahan untuk berkurban, barangkali kita sudah mempunyai uang, namun kita tidak melaksanakan kurban itu, maka Rasulullah SAW pada saat itu tidak menegaskan kepada kita semua, jangan sekali-sekali mendekati tempat sholat kami. Itu masalah hukum ya, penjelas. Namun sedikit juga, kalau bicara tentang kapan disembelihnya kurban, apakah sebelum sholat atau sesudah sholat Id. Ini juga sangat penting bagi kita. Dalam kitab ini juga dijelaskan dari Jundab Ibnu Sufyan radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mengalami hari raya Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau sholat bersama orang-orang, beliau melihat seekor kambing telah disembelih. Beliau bersabda, barang siapa menyembelih sebelum sholat, hendaknya ia menyembelih seekor kambing lagi sebagai gantinya. Dan barang siapa belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih atas nama Allah. Ini juga penting bagi kita ya, bahwasanya di tempat kita ada orang menyembelih sebelum sholat,
Di sini ditegaskan dalam hadis muttafaqun alaih dari Rasulullah bahwasanya kalau dia sudah menyembelih sebelum sholat, hendaklah ia menyembelih seekor lagi untuk penggantinya, begitu dia. Mungkin jelas ya. Namun sedikit juga saya sampaikan masalah asal usul berkurban. Pada surah Al-Maidah itu ayat 27 dijelaskan bahwa ada anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu antara Qabil dan Habil. Mana pada saat itu seorang yaitu Qabil merupakan pedagang gitu ya, pedagang atau pemilik buah-buahan yang sangat besar gitu pada saat itu. Kemudian yang satu lagi Habil, dia adalah seorang peternak, peternak kambing dan sebagainya, diperintahkan kepada mereka untuk berkurban, untuk mengorbankan sebagian harta dari mereka. Namun Qabil berpikir Allah itu kan tidak makan, tidak minum, jadi untuk apa saya berikan yang bagus-bagus, begitu dia. Jadi pada saat itu dikumpulkannya lah buah-buahan yang tidak layak, begitu, yang tidak layak, karena dia berpikir untuk apa Allah makan ini, katanya. Dikumpulkannya buah-buahan yang tidak layak dan yang bagus-bagus disampingkannya untuk dimakannya, sehingga yang tidak bagus ini diberikannya kepada Allah, begitu. Dan satu lagi yang Habil ini yang kurbannya diterima ya. Tadi Qabil tidak diterima atas ada ego di dalam hatinya. Habil ini dia juga berpikir seperti itu. Untuk apa Allah memakan daging kurban, begitu kan, daging kambing begitu. Tapi dalam hatinya itu ada iman yang kuat. Jadi diasingkannya mana yang bagus, mana yang besar, mana yang layak, begitulah. Jadi itu yang disampaikannya dan diberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas dia antara Habil dan Qabil ada ego masing-masing, cuma ego Qabil ini tidak didekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Habil dia lebih takwanya itu lebih tinggi begitu. Habil ini diterima kurbannya dan Qabil ini tidak diterima kurbannya karena ada ego di dalam hatinya, begitu. Saya sampaikan juga bahwa kurban itu ibadah tertua, begitu, memikirkan kebahagiaan orang lain. Saya berikan contoh ya. Saya di dalam perjalanan, istilahnya lagi lari-lari, saya punya minum. Saya sangat membutuhkan minum itu, namun ada orang anak kecil meminta minum tersebut. Nah, saya kasih minum itu kepada anak kecil. Padahal saya sangat membutuhkan minum itu. Itu istilah dalam berkorban, rela dia berkorban atas kebahagiaan orang lain. Padahal dia sangat membutuhkannya, begitu. Mungkin bisa dipahami, cuma sedikit ya, tapi insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak Yudi. Dan alhamdulillah selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pendengar sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan mengenai tema kita yaitu hikmah kurban pada aspek pendidikan yang telah diberikan pengantarnya tadi oleh Ustadz Firdaus MHI dan Ustadz Juandi Pasaribu. Tentu kita telah sama-sama mendengar bahwasanya kurban sendiri telah dijelaskan oleh Juandi Pasaribu. Kemudian kita tentu melihat hikmah kurban tersebut yaitu pada aspek pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan ketauhidan. Di sini jelas perintah mengenai kurban sendiri tentunya itu sangat berhubungan tentang tauhidnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sejarahnya juga tadi yaitu
Allah perintahkan anak Nabi Adam alaihissalam kepada Habil dan Qabil untuk melaksanakan kurban. Dan kemudian mengenai kisah yang lain, yaitu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nah, tentu pelajaran yang dapat kita ambil pada kisah Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim mengabarkan kepada kita ketauhidan yang sangat besar. Ketika perintah itu datang, maka langsung dilaksanakannya. Dan hebatnya anak Nabi Ibrahim, Ismail alaihissalam, yaitu langsung mengatakan kepada ayahnya, "Tidak apa-apa, wahai ayah." Nah, di dalam keluarga sendiri ataupun di dalam proses pendidikan itu sendiri, tentu hal-hal yang perlu ditanamkan di dalam keluarga maupun di zona pendidikan, tentu hal yang pertama ditanamkan yaitu nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ketika perintah itu telah datang, maka hendaknya kita sami'na wa ata'na, yaitu mendengar dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari percakapan Nabi Ibrahim ini kita juga mengambil hikmah pendidikannya, yaitu mengenai perbincangan Nabi Ibrahim dengan anaknya, yaitu ya bunayya inni ara fil manami anni asbahu. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Nah, di sini tentu menyembelih seorang anak itu sesuatu perkara yang sangat besar gitu. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam terlepas melaksanakan perintah Allah, namun juga memberikan pertanyaan kepada anaknya gitu, mengajak anaknya berdiskusi mengenai apa yang telah Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian juga Nabi Ibrahim menanyakan pendapat Nabi Ismail, "Fanzur madza tara." Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nah, di dalam keluarga sendiri tentu yang terpenting bagi kita itu saling memahami dan saling memberikan pendapat masing-masing. Kemudian karena pada beberapa riwayat mengatakan pada saat itu Nabi Ismail dalam usia 10 tahun atau 15 tahun, yaitu dalam usia remaja. Kemudian hebatnya di sini yaitu Nabi Ismail sendiri menjawabnya dengan penuh kepastian, yaitu "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, di dalam pendidikan sendiri ini termasuk dalam metode hiwar atau dialog. Nah, tentunya ini sangat penting kita terapkan di dalam keluarga, baik itu dari ayah kepada anaknya dan juga seorang pendidik kepada para peserta didik. Nah,
juga kita memperhatikan tanggapan-tanggapan peserta didik ataupun anak kita sendiri. Kemudian yang poin yang kedua itu pendidikan perjuangan. Nah, kita bicara tentang perjuangan, tentunya di balik perjuangan yang hebat memiliki pengorbanan yang hebat pula. Ustaz Juandi juga telah mengatakan tadi bahwasanya kurban merupakan ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentunya membutuhkan perjuangan yang sangat besar. Tanda kita mencintai Allah, maka di saat itulah kita memberikan pengorbanan yang sangat besar. Nah, nilai-nilai inilah yang nantinya kita akan tanamkan kepada anak kita ataupun kepada para peserta didik kita gitu. Nah, kita bisa mencontoh perjuangan para pahlawan kita di negeri ini yang telah mengorbankan segala materi ataupun nyawa dan darahnya untuk negeri kita ini gitu, tanpa melihat aspek-aspek duniawi gitu, menghilangkan ketamaan duniawi dan syahwat kekuasaan, sehingga kita sama-sama berharap negeri ini dapat menjadi negeri yang baldatun thayyibun wa rabbul ghafur. Nah, yang ketiga itu poin yang ketiga itu pendidikan sosial. Selain ibadah kepada Allah, kurban juga dapat kita lirik dalam nilai atau menanamkan nilai sosial yang tinggi. Seperti halnya pelaksanaan kurban itu sendiri, di balik seorang pekurban, di sana ada juga panitia yang mengikhtiarkan penyembelihannya dan pembagiannya, dan juga masyarakat atau umat yang menerimanya. Nah, di sini kita bisa memberikan pelajaran kepada anak dan peserta didik bahwasanya kita tentunya saling bermanfaat bagi orang-orang yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, dari sinilah kita dapat menanamkan rasa cinta kita. Selain terlepas cinta kita kepada Allah, maka kita juga diharuskan meningkatkan cinta kita kepada sesama manusia. Dan yang terakhir yaitu pendidikan syukur, yang mana ketika Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, dan juga telah bicara tentang hukum tadi Ustaz Juandi telah memberikan gambaran juga, dan Ustaz Firdaus juga, bahwasanya ketika kita telah memiliki harta yang banyak atau nikmat yang banyak yang Allah berikan, tentu kita memberikan rasa syukur yang besar juga kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan mengekspresikannya dengan memberikan kurban kita yang sebaik-baiknya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Kembalikan